sedang membaca apa? Pertama, dia mungkin pakai topeng yang menyeramkan di wajahnya. Arnie, apakah kamu yakin ingin membaca buku ini di taman yang sepi? Tanda kedua dari seorang maniak adalah selalu membawa pisau atau senjata lain. Apa kamu yakin ingin mengetahui tanda yang ketiga? Maniak itu punya silikon yang sangat besar. Tunggu, bukan itu. Dia selalu menyerang tanpa peringatan. Selamatkan hidupmu, Arnold! Cobalah untuk mengalihkan perhatian si maniak lalu menyelinap pergi. Baiklah, lupakan. Cepat lari ke tempat umum dan cobalah menarik perhatian orang. Kenapa tidak ada seorang pun yang merespon? Para psikolog menyarankan untuk meneriakkan kebakaran, bukan berteriak tolong. Dengan cara ini, orang akan lebih cepat menyadari situasinya. Tentu saja, menelpon polisi adalah ide yang bagus. 48 jam setelah kematianmu, baru mereka akan mulai untuk mencarimu. Hanya bercanda, tunggu sampai polisi datang. Tapi, waktu nge-gym sudah berakhir. Sepertinya kamu berhasil lolos. Tapi tolong jangan senang dulu, kawan. Beberapa maniak memburu korbannya selama berbulan-bulan dan prediksi dengan tepat kemana si korban akan pergi selanjutnya. Ngomong-ngomong, lorong gelap adalah pilihan buruk untuk bersembunyi. Sepertinya tidak ada yang akan menolongmu. Kecuali, mungkin kamu bisa mengambil hati sang maniak. Motif para maniak bisa berbeda-beda. Sebagian ingin kekuasaan, bisa juga menderita delusi. Dan beberapa orang menganggap diri mereka sebagai tokoh masyarakat. Tapi yang pasti mereka adalah orang-orang yang kesepian dan sangat terluka. Jika kalian memperlakukan si maniak dengan baik, ada kemungkinan dirimu untuk bisa selamat. Kalian harus tahan dengan beberapa hal yang menakutkan dan mendengarkan ide-ide gilanya. Tapi suatu hari nanti itu akan berakhir. Yang penting, jangan pernah menunjukkan emosimu yang sesungguhnya. Ingatlah, keselamatan akan datang. Tinggal jelaskan saja pada polisi kenapa si maniak menganggapmu sebagai sahabatnya. Selamat ya Arnold, kau baru saja menjadi sukarelawan untuk tes kulit anti peluru. Wow, kau masih hidup, Superman? Jadi, tes ini berhasil. Hei Arnie, orang-orang ini tampaknya cukup senang dengan hasilnya, tapi mereka ingin meningkatkan percobaannya. Peluncur granat menembakkan granat dari larasnya dengan kecepatan 120 meter per detik dan bisa menembus baju besi baja setebal 50 cm. Sekarang kita membutuhkan sesuatu yang lebih serius. Misalnya, kulit yang terbuat dari fluorin. Ini adalah bahan terkuat yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, sebuah allotrope karbon. Dan bahan ini 200 kali lebih kuat dari baja terkuat. Selamat ya Arnie, kulitmu yang penuh dengan minyak bisa menahan granat yang didorong oleh roket. Yang tentu saja tidak ada jaminan soal otakmu. Gelombang kejut mengubahnya menjadi jelly yang bergoyang-goyang. Tapi untungnya, kau berada di laboratorium yang sangat rahasia. Itu benar Arnold, saat yang tepat untuk kabur. Lagi pula sekarang senjata otomatis tidak bisa melukaimu. Bahkan kau tidak bisa dicekik. Dan bahkan tertabrak mobil pun tidak akan menyakitimu. Tapi kekuatanmu Arnie, si pengecut kecil, tidak berubah sedikit pun. Tapi sebaliknya, seperti yang terlihat, sekarang kau memiliki mental baja. Tapi masalahnya Arnold, sekarang kau harus sembunyi selamanya. Agar tidak ada yang tahu bahwa kau punya kulit super. Tunggu, apa? Aku mengerti Arnie, kau akan melakukan apa saja agar disukai. Ya, terserah saja. Intinya, tolong pastikan sifat keras kepalamu tidak akan menggulungmu. Bahkan Superman pun memiliki kelemahan. Apa kau benar-benar yakin tidak ada senjata yang bisa menembus kulitmu? Dan di sini cukup menyeramkan. Hei, siapa yang matikan lampu? Arnold, sebaiknya jangan menyentuh apapun. Apa yang terjadi? Arnold, lari! Astaga, sepertinya kita sekarang ada di abad ke-13 dan kita di sini selama zaman Inkuisisi Suci. Perjalanan yang luar biasa. Misi utama Inkuisisi adalah memerangi para bidat. Hei, apa salah Arnold? Aku mengerti sekarang. Mereka itu mengira ponselmu sebagai senjata ilmu hitam. Inkuisisi tidak sejalan dengan kemajuan teknologi. Ketika Galileo membuktikan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari, itu sepenuhnya bertentangan dengan pandangan Katolik. Arnold, kau kurang beruntung. Di masa itu, semua gadis berambut merah dicurigai punya hubungan dengan iblis. Tenanglah, awalnya mereka hanya akan menanyaimu. Sekarang duduk dan tenanglah.
Kursi-kursi di sini terbuat dari besi khusus sehingga bisa dipanaskan. Pengakuan biasanya diperoleh melalui penyiksaan. Kau harus lepaskan kesesatanmu, Arnold. Selama masa inkuisisi, banyak ritual kafir disalahartikan sebagai ilmu hitam. Mereka mencoba untuk mengubah orang kafir menjadi Katolik. Ayo Arnold, peluklah agama Katolik dan kau akan bebas. Memang benar bahwa inkuisisi terkadang membebaskan mereka yang benar-benar bertobat. Omong kosong, apalagi sekarang. Sepertinya seseorang melaporkanmu. Orang sering menuduh orang lain sesat untuk menyingkirkan mereka. Entah apa kau mampu menanggung lebih banyak siksaan ini, Arnold. Temui ini, sepatu bot Spanyol, lalu garpu bidat, dan kursi piramid Yudas. Arnold, aku sangat menyarankanmu untuk mengakui semuanya. Oke, dengan tanda tangan, kau mengakui bahwa kau adalah ahli nujum, tukang sihir, dan nom. Hal positifnya adalah siksaan sudah berakhir dan inkuisisi kenyataannya tidak mengeksekusi orang setelah kau mengaku pelaku divonis di pengadilan negara. Jadi, kau memutuskan untuk melakukan perbuatan baik? Semua ini hanya untuk sekardus donat? Oh, kau kurang ajar. Ya, jangan khawatir. Hari ini kau akan memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan yang sangat baik. Seluruh planet ini terinfeksi virus diare dari Tiongkok. Tapi aku membuat darahmu menjadi satu-satunya vaksin yang ada. Ada 7 miliar orang di dunia, dan semua orang sedang memburumu. 195 negara telah memposting fotomu di semua media. Kau ada di semua database kepolisian, dan bukan hanya polisi di seluruh dunia, tapi semua pasukan khusus terbaik di dunia akan mengejarmu. MI6, intelijen Inggris yang telah bekerja sepanjang waktu selama 100 tahun berturut-turut. ISI, ini adalah badan intelijen antar departemen Pakistan dengan jumlah terbesar di dunia, 10.000 agen. CIA, awas Ernie, mereka suka menyiksa orang. Badan Intelijen Kanada dengan anggaran pencarian lebih dari 507 juta dolar Amerika. Apa kau yakin bisa bersembunyi dari mereka? Karena kau ada di setiap ponsel dalam media sosial. Kau menjadi lebih populer daripada Greta Thunberg. Aku yakin dia iri padamu sekarang. Bagaimanapun, kau dapat membantu menyelamatkan umat manusia. Berikan saja mereka darahmu sampai tetes terakhir. Pasukan khusus elit dari semua negara sudah datang untuk menangkapmu. Angkatan Laut Amerika Serikat, pasukan Gendarmerie Nasional Perancis, pasukan Macan Tutul Salju Cina. Tapi tentu saja, bahkan seorang anak sekolah dapat menangkapmu. Big Brother sedang mengawasimu. Di kota New York saja, ada sekitar 20.000 kamera pengintai. Mereka mengambil foto, membandingkan jarak antara fitur utama pada wajah, hidung, mata, mulut, sehingga data diubah menjadi kode numerik seseorang, cetakan wajah, dan diverifikasi dengan database. Selain itu, di Darknet, siapapun bisa membeli database gambar dari kamera video kafe, rumah sakit, pusat perbelanjaan, bahkan di dekat markas utama FBI. Itu artinya mereka dapat mengetahui lokasimu 5 menit yang lalu. Tangkap ini, kacamata ini dengan LED inframerah di dalamnya akan membantu menyembunyikan wajahmu dari kamera. Bagi mereka, wajahmu akan terlihat seperti titik buta yang bercahaya. Tunggu sebentar, kau lupa baterainya. Ini tidak cukup. Kau membutuhkan penyamaran. Merupakan ide yang buruk makan donat sebanyak ini. Mereka memprovokasi akumulasi gas yang berlebihan. Cepat lepaskan anginnya. Kau terlihat bagus, tapi anjing pelacak akan menemukanmu dengan bau asam butirat, yaitu komponen aroma keringatmu. Tidak akan membantu bahwa hanya 1 gram keringat saja sudah cukup bagi anjing untuk mencium aromamu di atap gedung 10 lantai itu. Atau pada kedalaman 15 kaki di bawah tanah tertutup beton. Di Amerika Serikat saja, ada hampir 7 juta drone. Berhenti melambaikan tangan dan ambil senjata khusus ini untuk melawan drone. Pistol ini menembakkan aliran besar emisi elektromagnetik, jadi kau tidak perlu membidik. Aliran interferensi cukup untuk menutupi drone, dan kemudian akan kehilangan kontak dengan pangkalannya dan kehilangan kendali. Apa-apaan kau ini? Masuklah di kerumunan. Dasar kau bodoh. Nah, kalian harus berciuman.
Arnie, kau punya permohonan terakhir? Hei Arnie, trikmu itu payah. Jika kau ingin menjadi populer, kau harus menonjol. Bagaimana dengan sulap sungguhan? Misalnya, pesulap Harry Houdini keluar dari kubur hidup-hidup dengan tangan terikat. Tampaknya kau paham apa yang kumaksud, Arnie. Hari ini kita akan menguburmu hidup-hidup untuk ketiga kalinya. Dan karena orang-orang telah melihatmu melakukan trik ini beberapa kali, kali ini kau akan melakukannya dengan cara yang spesial. Kami akan memborgolmu, dan peti matinya akan terbuat dari logam. Oke Arnie, sobat siap? Masuklah. Selama penguburan sebelumnya, kau telah mempelajari aturan terpenting. Kau perlu bernapas dengan tenang dan dalam untuk menghemat oksigenmu. Oke, sekarang berhenti bersikap tenang. Kita harus cepat lepas borgolnya. Sederhana saja. Yang perlu kau lakukan hanyalah mematahkan satu jari di masing-masing tangan agar kau bisa meloloskan borgolnya. Oh, sudah, jangan cengeng Arnie. Kau masih punya 2 jari tersisa. Gunakan ikat pinggang atau arlojimu untuk mencoba membuka tutupnya. Peti mati logam memiliki titik lemah di sepanjang tepinya. Sudahlah Arnie, aku bercanda. Kau tidak mungkin merusak logamnya, bodoh. Ada 2 meter tanah di atasmu yang menekan dengan massa hampir 2,5 ton. Jadi, pemakaman ketiga ini mungkin akan menjadi yang terakhir untukmu. Arnie, kau di mana? Oh, dasar anak sialan. Ya, kau benar-benar Arnie Houdini. Dengan cara yang sama, Harry Houdini memanjat melalui kompartemen rahasia di dinding samping peti mati dan masuk ke dalam terowongan. Dan kemudian melalui lubang di kuburan dia menjatuhkan peti mati dari atas dan menutupi dirinya dengan lapisan tanah setinggi 0,5 meter. Tapi, di mana palkanya Arnie? Kejutan! Arnold, bangun. Aku punya kejutan untukmu. Tentu saja kau tahu aku adalah sekutumu dalam melawan fobia sosialmu. Kuputuskan untuk membantumu dengan memindahkanmu jauh dari orang-orang. Lebih tepatnya, ke puncak Gunung Everest. Nama lain gunung itu adalah Chomolungma, dan itu puncak tertinggi di planet bumi. Omong-omong, hanya info saja, tapi kau berutang $50.000 padaku. Ini biaya untuk ekspedisi ke atas sini. Untuk bertahan di puncak, kau butuh perlengkapan terbaik. Lagi pula, kadar oksigennya sangat sedikit dan sangat dingin. Turunlah, cepat, setidaknya 1 kilometer. Cepatlah Arnold, tapi bergeraklah sepelan mungkin. Oksigen di sini hanya sepertiga kadar normal. Coba untuk menghemat energimu. Kurangnya udara menyebabkan otak salah memperkirakan waktu. Merangkak sejauh 5 meter dalam 3 jam sepertinya terlalu lambat bagiku. Untungnya, angin di puncak bisa mencapai 200 meter per detik dan itu bisa membantu kita. Kau bisa terbang sejauh 8 kilometer hanya dalam waktu 3 menit. Tapi hati-hati, langkan pegunungannya bisa menghalangi. Beruntung sekali kau jatuh ke tumpukan sampah. Wisatawan Everest meninggalkan banyak sampah di gunung hingga pemerintah mau membayar $2 untuk setiap kilogram sampah yang diambil di sini. Aku lihat kau coba mengembalikan $50.000-ku. Arnold, berusaha untuk tidak terlalu banyak bernapas. Pada suhu minus 60 derajat Celcius, paru-parumu akan mulai mengering. Batuk gunung sangatlah parah hingga bisa mematahkan rusuk. Maaf Arnold, tapi para pendaki tidak bisa memindahkan jenazah dari Gunung Everest. Itu mustahil. Terlebih, jenazah dijadikan penanda ketinggian untuk puncak gunung. Baiklah Arnold, setidaknya kau menemukan kegiatan yang berguna. Aku lihat kau sangat senang berada di sini kawan, terutama setelah kondisi yang sangat dingin itu. Kurasa kau terlalu berlebihan menikmatinya. Halo Arnold, sepertinya kau mulai berhalusinasi karena kekurangan oksigen dan ada yang membawamu ke kemah. Aku senang kau sadar, tapi masih ada jarak 6 kilometer lagi. Sayangnya, aku rasa kau tidak punya kekuatan untuk sampai di rumah. Tapi tunggu, Arnold, aku ada ide. Kau bisa mengulangi aksi Marco Siffredi pada tahun 2001. Dia menuruni Gunung Everest menggunakan seluncur salju. Aku yakin padamu Arnold. Beberapa tulang patah dan radang dingin tahap akhir. Tapi kita sampai di bumi. Arnold, ini tidak bisa dipercaya. Ayo, berteriaklah bersamaku. Hore! Arnold, aku hanya bercanda. Kau tidak boleh berteriak di gunung. Itu bisa memicu longsor.
Jangan cemas, Arnold. Aku tidak akan meninggalkanmu di sini. Kau masih berhutang $50.000. Arnold, gayamu sungguh luar biasa. Iya, hari ini jelas bukan harimu. Kau terlihat seperti omong kosong. Tapi itu sepadan, kau menghibur banyak orang. Tunggu, apa kau sedang mengalami koma? Lihatlah dirimu, kau akan berpikir sudah mati, tapi kau sebenarnya masih hidup. Dalam keadaan koma, kau tidak mampu merespons rangsangan eksternal. Karena itu, kau akan menjadi penggemar K-pop terbaik. Dan kau bisa mendengarkan lagu yang sama berulang-ulang selama bertahun-tahun. Orang bisa mengalami koma dari beberapa hari hingga belasan tahun. Edward O'Bara mengalami koma pada usia 16 tahun dan menghabiskan 42 tahun dengan cara ini. Dalam keadaan ini, otak terus berfungsi dan pasien bisa mendengar dan merasakan. Mereka seperti berkeliaran di sepanjang koridor yang panjang dan juga lembab, labirin melalui mekanisme yang kompleks. Tingkatan koma ditentukan oleh skala koma Glasgow, di mana 15 poin adalah kesadaran yang jelas dan 3 poin adalah kematian otak. Arnold, mereka akan melepas alatnya. Bangun, dan aku berjanji, tidak akan ada lagi eksperimen kepadamu. Ada cahaya di ujung terowongan. Ayo Arnie, kau bisa melakukannya. Dan jangan berpikir bahwa aku merasa kasihan atas omong kosong ini, atau aku peduli dengan komentarmu yang meminta untuk memberinya istirahat. Seseorang tanpa nama baru saja mengirimnya undangan gratis untuk berlibur di danau. Ini benar-benar tempat yang bagus, tetapi sayangnya cukup mencurigakan. Oh astaga gawat, itu Jason Voorhees. Jason adalah orang gila setinggi 7 kaki dengan nafsu besar akan kekerasan. Mencoba untuk kabur atau sembunyi sia-sia saja. Dia punya kemampuan yang sulit dijelaskan dan tiba-tiba muncul di belakang korbannya. Menyerang adalah salah satu pertahanan terbaik. Cepat jebaklah dia. Setelah disambar petir, Jason menjadi sangat tahan terhadap kerusakan. Tapi dia masih bisa dilawan dengan gergaji. Oh astaga Arnold, kau seperti monyet dengan geranat tangan. Aku tidak bisa mempercayaimu sama sekali. Sungguh di luar dugaan. Mungkin saja Jason tidak ingin kau mati dengan cara lain selain dari dia. Kenapa kau bertingkah sangat girang? Voorhees selalu bangkit, jadi kau harus segera membuat rencana B. Jika dia tidak bisa dihancurkan, maka kau harus membatasi kemampuannya untuk bergerak. Kau bisa mengecor beton di kakinya, dan dia tidak akan bisa mengejarmu. Walaupun ada satu masalah, beton perlu beberapa jam untuk mengeras. Kau harus terus mewaspadai Jason dan menghancurkan anggota tubuhnya setiap kali dia kembali pulih. Sekarang kalian bersama selamanya. Bidik lututnya Arnold, kerusakan akan lebih serius dan pemulihan akan memakan waktu lebih lama. Aku tidak mengerti. Apa yang terjadi? Arnold, aku adalah ayahmu. Hari ini kau akan memancing di tepian pulau Sentinel. Tapi jangan coba-coba berpijak di daratan. Arnold, kuucapkan selamat. Sekarang kau berada dalam cengkraman suku paling liar dan berbahaya di dunia. Dan mereka sangat tidak menyukai adanya tamu. Sayangnya mereka akan memakanmu. Dari kulitmu mereka bisa membuat 8 genderang. Dari pembuluh darah 5 busur. Dan dari tengkorak kosongmu sebuah mak besar. Dan kulit kepalamu akan menghiasi tubuh kepala suku. Arnold, kau mau kemana? Wow, aku pikir alien itu tidak ada. Mereka akan melakukan sesuatu yang sangat berguna dengan tubuhmu. Tubuhmu terdiri dari 70% air, 24% bahan organik, dan juga 6% zat anorganik. Di dalam sebuah mentimun juga terdapat banyak air, sekitar 85-90%. Secara teknis kau dalam mentimun yang sangat emosional. Dari sisa 6% elemen anorganik, banyak hal berguna yang bisa diciptakan. Di dalam tubuhmu ada cukup zat besi untuk membuat paku sepanjang 6 cm. Tubuhmu juga mengandung cukup tembaga untuk membuat sepasang headphone. Dan semua ini tentu saja saat kau masih hidup. Kau bahkan bisa menghilangkan sebagian besar organ dalam dan kau masih tetap hidup. Tubuh manusia kelihatannya rapuh, tapi kau masih bisa hidup bahkan tanpa lambung, limpa, 75% hati, 80% usus, 1 ginjal, 1 paru-paru, dan hampir semua organ yang terletak di panggul, serta rongga inguinalis. Tentu saja kau sama sekali tidak seperti mentimun, tapi tidak akan membunuhmu dan kau akan dapatkan headphone gratis. Dengan kualitas yang agak meragukan.
Ups, kita ada sedikit masalah. Arnold, jangan takut. Tapi kau terkubur hidup-hidup. Sama seperti Rodrigo Cortez. Berhentilah berteriak. Berteriak meningkatkan kepanikan, detak jantung, dan juga jumlah udara yang kau gunakan. Dan kau punya waktu maksimal 2 jam untuk bernapas di peti matimu sampai kau kehabisan oksigen. Arnold, ponselmu. Kau hanya terkubur 2 meter. Hore! Ternyata ada sinyal. Hubungi orang tersayang. Mereka akan menyelamatkanmu. Tapi belum tentu, karena bagi mereka kau sudah mati. Mereka mungkin akan mengira teleponmu adalah lelucon bodoh. Coba sambungkan ke internet. Postinganmu pasti akan terlihat. Tapi setelah mereka nge-like kucing memakai baju lucu, postingan baru Ariana Grande, dan kentang yang berbentuk lucu. Aku punya ide. Postingan geotag akan mendapatkan 79% lebih banyak efek. Dan postingan yang mengatakan bahwa minyak bumi ditemukan 100% akan menarik perhatian Donald Trump. Dalam situasi kritis, naluri binatang seseorang akan terbangun. Ya, aku berharap itu akan terbangun di dalam dirimu. Arnold, saat kekurangan oksigen, orang sering mengalami halusinasi. Tanyakan Google apa yang harus dilakukan. Jangan tancapkan paku dalam hidupmu seperti tutup peti mati. Keluarlah dari zona nyamanmu. Tidak ada cara lain. Oh, Kill Bill 2. Lakukan seperti Uma Thurman. Kau perlu melubangi tutup petinya. Tetaplah kuat, kumpulkan semua kemarahanmu seperti Naruto dan... apakah itu sakit? Kau harus membuka paksa tutupnya. Lihat apa yang kau miliki di sakumu. Arnold, apa itu? Oh, yang benar saja. Kau bahkan tidak membutuhkannya di luar peti mati. Ini akan berhasil. Menerobos, memukul. Seperti kau melarikan diri dari fasis. Atau juga dari lagu-lagu sedih Billie Eilish. Kau berhasil. Sekarang kau harus memasukkan tanah ke dalam peti mati untuk memberikan jalan keluar untukmu. Kau harus mengangkat kemejamu dan diikatkan di kepalamu. Supaya kau tidak mati lemas karena tanah yang berjatuhan di kepalamu. Arnold! 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 Bangun! Halusinasi lagi, jauh lebih mudah bagi seseorang untuk keluar dari kedalaman jika sama atau kurang dari tinggi badan mereka. Tapi karena kedalamannya 2 meter, kau harus mencoba merangkak ke atas seperti cacing. Arnold, kau berhasil! Selamat, ternyata kau masih hidup. Kau membuat kami takut. Jangan mati seperti itu lagi.